Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai renungan di malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bekali kami terus dengan firman-Mu Tuhan, bahwa kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami dalam kami menjalani kehidupan kami di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan kali ini firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-9 ini, setelah Yesus menyembuhkan seorang lumpuh pada ayat yang pertama sampai yang ke-8, dia pergi dari situ dan melihat seorang yang bernama Matius. Seorang yang bernama Matius ini duduk di rumah cukai. Kalau di dalam Injil Markus dan dalam Injil Lukas, di sana ditulis dengan nama Lewi. Pada waktu itu biasa bagi seseorang mempunyai dua nama, seperti Simon yang disebut Petrus, juga Saulus yang disebut Paulus, dan lain-lain. Kalau kita melihat pekerjaan Matius sebelum dia mengikuti Yesus adalah seorang pemungut cukai, jemaat Tuhan. Pemungut cukai ini dianggap berdosa oleh orang Yahudi karena mereka bekerja kepada bangsa Romawi, bangsa penjajah, bangsa Israel, menjajah bangsa Israel pada waktu itu. Mereka dianggap berdosa oleh orang Yahudi karena mereka memeras uang rakyat, mereka mengambil keuntungan yang banyak dari uang rakyat pada waktu itu. Profesi mereka dianggap tercela oleh orang-orang Yahudi, jemaat Tuhan. Mereka diposisikan sama dengan orang-orang berdosa. Perjumpaan dengan Yesus senantiasa terjadi di tempat yang tidak kita duga-duga. Pada waktu itu Yesus sedang melihat seorang yang bernama Matius ini. Dia duduk di mana? Di rumah cukai. Di rumah cukai. Perjumpaan dengan Yesus terjadi di tempat yang tidak kita duga dan pada waktu yang tidak kita sangka, seperti yang dialami oleh Matius ini, jemaat Tuhan. Pada waktu itu Yesus melihat Matius. Ia ada duduk di rumah cukai. Ketika Yesus melihat Matius, apa yang Yesus katakan? "Ikutlah aku." Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ini berarti apa? Panggilan Yesus kepada Matius yang berdosa. Panggilan Yesus punya otoritas
Untuk apa? Mengampuni dosa. Sentuhan pengampunan. Yesus berkata, ikutlah aku. Panggilan Yesus kepada Matius di tengah-tengah orang-orang yang menolak dia. Karena pekerjaannya jemaat Tuhan. Matius tidak dianggap. Matius dianggap seorang yang berdosa. Tetapi apa yang Yesus katakan ketika Yesus melihat dia? Tuhan bukan merasa marah. Tuhan bukan merasa benci. Tetapi dia berkata apa? Ikutlah aku. Panggilan di dalam kehidupan Matius. Sentuhan dari pengampunan Tuhan. Sentuhan dengan kasih Tuhan. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, amin. Yesus di dalam ayatnya yang ke-12, ketika dia memanggil Matius, ikutlah aku, maka apa? Berdirilah Matius dan mengikuti dia, jemaat Tuhan. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang ikut makan bersama-sama dengan mereka. Pada ayat yang ke-11, pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu dan berkata kepada mereka, kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Mereka bertanya, kenapa Yesus gurumu itu duduk makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Nanti dikatakan tidak tahir. Nah, apa yang Yesus katakan di ayat yang ke-12? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Yesus dia datang sebagai tabib kepada siapa? Bagi orang sakit. Bukan orang sehat, karena orang sehat tidak memerlukan tabib. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang sakit atau orang sehat? Apakah kita termasuk orang sakit atau merasa diri kita lebih benar? Seperti orang-orang Farisi ini. Mereka merasa diri mereka lebih benar dan menganggap Yesus itu duduk bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita sakit atau tidak? Apakah kita sakit atau merasa diri kita sehat-sehat, merasa diri kita benar? Hati-hati jemaat Tuhan. Tuhan datang ke dunia karena kita manusia telah sakit. Tuhan datang ke dunia karena kita manusia telah berdosa. Kalau kita tidak berdosa, kalau kita hidup benar, kalau kita sehat, kenapa Tuhan harus datang? Jadi pertanyaan. Tuhan datang karena kita manusia semua telah berdosa. Tuhan datang apa? Dia memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kita melihat panggilan Matius di dalam kehidupannya. Ketika Yesus memanggil Matius, respon Matius di dalam ayat yang ke-9, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kata mengikut di sini bukan hanya sekedar mengikut dari belakang saja jemaat Tuhan, tetapi artinya di sini lebih penuh, yaitu mengikut sebagai murid. Matius meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus. Jemaat Tuhan, kalau kita tahu bersama bahwa pemungut cukai umumnya adalah seorang yang kaya jemaat Tuhan. Karena apa? Karena mereka bisa memetik keuntungan yang berlimpah dalam pekerjaan mereka. Mereka bisa dikatakan seorang yang kaya. Matius membuat pengorbanan materi yang sangat besar. Dia harus meninggalkan pekerjaannya. Dia harus meninggalkan rumah cukai. Selain itu jemaat Tuhan, tindakan ini bersifat final. Artinya apa? Artinya ketika mereka tidak akan menerima kembali jika dia nanti memutuskan untuk kembali lagi menjadi pemungut cukai. Dia sudah tidak diterima lagi. Karena apa? Posisinya sudah diganti dengan orang lain jemaat Tuhan. Kalau nelayan bisa kembali menjala ikan, tetapi seorang pemungut cukai yang keluar tidak akan pernah bisa menarik pajak lagi. Karena apa? Posisinya sudah diganti oleh orang lain. Dan jika Matius mencoba mencari pekerjaan lain,
Siapa yang mau memperkerjakan dia yang dulunya pernah menjadi pemungut cukai yang dianggap berdosa? Jadi pertanyaan, bukan suatu hal yang mudah untuk Matius memutuskan. Tetapi apa? Kita lihat respon Matius, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Dia tinggalkan semua kehidupannya yang lama, jemaat Tuhan. Dia meninggalkan pekerjaannya yang lama untuk apa? Mengikut Yesus. Bukan hanya ikut dari belakang saja, tetapi apa? Kata mengikut di sini yaitu mengikut sebagai murid yang mau diajar, jemaat Tuhan. Murid yang mau berjalan bersama-sama dengan Yesus. Murid yang mau menyangkal diri dan mau memikul salib. Itu syarat jadi pengikut Yesus. Itu syarat jadi murid di dalam Matius 16 ayat 24 kalau kita baca di sana. Bukan hanya jadi murid, tetapi Matius menjadi saksi di dalam pelayanan, di dalam kematian, di dalam kebangkitan, di dalam kenaikan Tuhan Yesus. Panggilan Tuhan mengubah hidup Matius ke arah yang lebih positif, jemaat Tuhan. Panggilan Tuhan membawa hidupnya kepada kebenaran. Ingat, Matius dipanggil, diampuni, dan menjadi murid. Demikianlah renungan di malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kami untuk kami terus mengiring Tuhan, untuk kami terus mengikut Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi murid-murid yang sejati. Mampukan kami menjadi murid-murid yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan Yesus tolong bangsa kami ini, biarlah bangsa kami ini aman di dalam perlindungan-Mu. Dan biarlah Tuhan pulihkan keadaan yang ada di tengah-tengah bangsa kami, kondisi yang ada di bangsa kami, terlebih juga Tuhan di kota Jogja ini, sehingga boleh semakin membaik. Berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini, berkati hamba-Mu di tempat ini. Biarlah kami semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan kami semua ada di dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.